Campurkan saja ketiga bahan ini, manfaatnya akan langsung terasa yang membuat rumah kita bebas dari gangguan tikus-tikus nakal seperti ini yang biasa buang kotoran atau membuat kerusakan di rumah kita sembarangan ya teman-teman. Nah, caranya seperti apa? Oke, langsung kita let's go ke tutorialnya teman-teman. Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi di channel Maju Kreatif, channel yang selalu berbagi inspirasi dan tips kreatif. Nah teman-teman, kalau kalian sudah bosan dengan gangguan hewan pengerat yang sangat menyebalkan ini, tikus ya teman-teman, yang sering kita jumpai di rumah kita, itu kita cukup menyiapkan bahan seperti ini. Bahan utamanya kopi bubuk hitam tanpa campuran rasa, tanpa campuran gula. Kalau mereknya kalian bebas bisa pakai apapun. Nah, ini aromanya itu sangat ditakuti atau dibenci oleh tikus, sehingga tikus itu cenderung tidak akan mendekat di tempat dimana kita menaburkan kopi ini teman-teman. Namun tentunya harus kita campur beberapa bahan lainnya agar cara ini benar-benar efektif dan bisa mengusir tikus dari rumah kita teman-teman. Oke, langsung saja kita ke prosesnya. Pertama-tama kita siapkan wadah plastik seperti ini, kemudian kita ambil beberapa sendok kopi hitam ini. Nah, perlu diingat ya teman-teman, kopi yang kita pakai ini mereknya bebas, namun jangan menggunakan kopi yang ada campuran perasanya. Jadi cukup kopi hitam murni seperti ini, dan ini akan kita campur dengan bahan berikutnya, yaitu kapur barus teman-teman. Jadi selain kopi, kapur barus ini juga memiliki aroma yang sangat khas dan kuat, dan terkenal dipakai sebagai pengusir hewan-hewan pengganggu seperti hama, serangga di sawah. Kemudian untuk mengusir hewan-hewan pengganggu di lemari kita teman-teman. Untuk itu kita perlu membuat kapur barus ini dalam bentuk bubuk agar bisa tercampur dengan baik dengan kopinya nanti teman-teman. Nah, karena selain memiliki aroma yang khas dan kuat, kapur barus ini juga memiliki kandungan racun yang juga sangat kuat teman-teman. Jadi nanti kalau tikus itu nekat mengkonsumsi ramuan yang kita buat ini, tentunya tikus itu akan mati atau KO ya teman-teman. Nah, kita perlu melembutkan kapur barus ini, kita masukkan ke dalam plastik, lalu kita hancurkan dengan tang besi, atau bisa juga kalian pukul-pukul dengan batu, dengan besi, atau dengan palu. Kita tumbuk-tumbuk, yang penting hasilnya bisa halus dan lembut seperti ini, supaya lebih mudah tercampur dengan kopi bubuk yang sudah kita siapkan tadi. Oke, perbandingannya kira-kira 1:2, 1 untuk kapur barusnya, 2 untuk kopinya ya teman-teman. Jadi tetap campuran ini lebih banyak kopinya agar aromanya itu lebih dominan kopinya teman-teman. Nah, setelah itu kita campurkan merata seperti ini, kemudian akan kita tambahkan lagi dengan satu bahan yang kita ambil manfaat aromanya juga teman-teman, yaitu minyak kayu putih. Nah, minyak kayu putih ini kita ambil aromanya yang semriwing seperti mint ya teman-teman. Nah, kalau tidak ada minyak kayu putih, kalian bisa juga menggunakan minyak-minyak yang memiliki aroma mint seperti minyak esensial atau minyak lainnya. Pokoknya kita ambil aroma semriwingnya ini, karena ternyata minyak kayu putih ini dia bisa mengganggu indera penciuman tikus teman-teman. Jadi perlu kita campurkan ke dalam campuran kopi bubuk dan juga kapur barus bubuk tadi. Kita aduk-aduk seperti ini. Kalau kurang, aromanya kurang kuat, bisa kita tambahkan lagi sekitar 10-20 tetes ya teman-teman. Kita aduk kembali sampai benar-benar rata. Kalau campuran ketiga bahan ini sudah kita aduk sampai rata, bisa kita siapkan wadah plastik kecil seperti ini untuk menampung atau menempatkan ramuan pengusir tikus yang sudah kita buat ini tadi teman-teman. Nah, ini aromanya sangat kuat sekali, sangat terasa sekali di tempat saya membuat video ini. Aromanya dipenuhi campuran kopi bubuk, kapur barus bubuk, dan juga minyak kayu putih ini tadi teman-teman. Kalau sudah seperti ini, tinggal kita letakkan di tempat-tempat di mana tikus itu sering berkeliaran, tikus itu sering mengganggu dan membuat kerusakan. Contohnya di gudang seperti ini ya teman-teman. Tempat kita menyimpan barang-barang perkakas atau barang-barang tak terpakai kita. Biasanya tikus itu betah sekali tinggal di gudang seperti ini karena tempatnya hangat, gelap dan lembab ya teman-teman. Nah, untuk mencegah tikus itu tinggal di sini atau bahkan berkembang biak teman-teman, itu bisa kita letakkan ramuan yang kita buat dari ketiga bahan tadi, sehingga aromanya itu akan membuat
indera penciuman tikus itu terganggu dan tidak berani mendekat ke gudang lagi teman-teman. Dan gudang kita bisa lebih bebas dari tikus-tikus nakal. Selanjutnya jangan lupa kita bawa ke dapur juga teman-teman. Nah, ke tempat-tempat yang biasanya tikus itu sering mengganggu atau membuat kerusakan, contohnya di belakang kompor gas seperti ini. Nah, ini untuk mencegah tikus-tikus itu merusak, menggigit atau menggerogoti selang kompor gas dan regulator ini, yang tentunya bisa menyebabkan bahaya kebakaran kalau gasnya bocor ya teman-teman. Kemudian bisa kita letakkan juga di tempat-tempat di mana kita menyimpan bumbu-bumbu dapur seperti ini. Nah, cukup kita taruh seperti ini akan membuat indera penciuman tikus itu terganggu sehingga dia tidak bisa mencium aroma makanan di sekitar kita meletakkan ramuan ini tadi teman-teman. Dan tikus akan pergi ke tempat lain sehingga dia tidak mengganggu di dapur kita lagi. Kemudian bisa juga kita letakkan di lantai seperti ini, pokoknya di tempat-tempat di mana itu sering dipakai oleh lalu lalang tikus, sering dipakai oleh tikus wirawiri ya teman-teman, agar tikus tidak berani mendekat ke dapur kita lagi. Lalu selain kita letakkan langsung di wadah plastik seperti tadi teman-teman, ramuan yang sudah kita buat dari bahan-bahan kopi bubuk, kapur barus bubuk, dan juga minyak kayu putih ini tadi, ini juga bisa kita bungkus dengan tisu ini untuk cara keduanya. Dan ini kita letakkan di tempat-tempat di mana kita tidak bisa meletakkan langsung di wadah plastik seperti tadi teman-teman. Kita bungkus seperti ini, lalu kita kunci dengan lakban atau isolatif seperti ini teman-teman. Atau bisa juga kalian ikat dengan karet. Yang penting bungkusannya ini tidak brodol sehingga bubuk yang kita simpan di dalamnya ini tetap aman di dalam tisu ya teman-teman. Kita bisa membuat beberapa bungkus dari ramuan ini untuk kita tempatkan di area berbeda di rumah kita teman-teman. Oke, kalau yang cara kedua ini bisa kita masukkan ke dalam sepatu kita teman-teman. Karena tak jarang tikus itu dia ngumpet di dalam sepatu kita ini. Nah, seperti ini. Agar tikus atau hewan-hewan lain dia tidak berani ngumpet di dalam sepatu kita seperti ini, kita bisa meletakkan ramuan yang sudah kita bungkus tisu tadi. Selain untuk mengusir hewan-hewan pengganggu, ramuan ini tadi juga efektif untuk menghilangkan bau tidak sedap di dalam sepatu ini teman-teman. Kemudian kita juga bisa memasukkannya ke dalam laci seperti ini, karena sering juga tikus itu dia menyembunyikan anaknya yang masih kecil, cindil-cindil tikus kecil itu di dalam laci-laci penyimpanan seperti ini, sehingga akan membuat laci kita itu kotor, baunya tidak sedap. Kemudian barang-barang yang kita simpan di laci ini tentu akan menjadi rusak ya teman-teman. Untuk mencegahnya bisa kita letakkan ramuan yang kita bungkus di dalam tisu ini tadi, yang aromanya tentu akan membuat tikus itu tidak nyaman tinggal di dalam laci ini, sehingga laci kita bebas dari gangguan tikus teman-teman. Semoga ini bisa bermanfaat. Jangan lupa tinggalkan like dan komentarnya. Yang belum subscribe, jangan lupa subscribe channel Maju Kreatif. Sampai ketemu di konten-konten selanjutnya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.